Om Swastiastu. Halo Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kami akan mengangkat kegiatan para Yona Bali yang berkecimpung dalam dunia bermain musik. Alkos Band, begitulah nama grup band ini yang beranggotakan 5 remaja Bali. Sebelumnya mereka telah menciptakan 4 buah lagu dan merilis 2 buah single. Di mana single pertama mereka ini berjudul Tresna Baliwat, sementara single kedua mereka ini yang mereka rilis di bulan Juni lalu berjudul Jejak Pemersatu Bangsa, yang juga sekaligus sebagai juara 3 dalam lomba cipta karya lagu perjuangan Bung Karno serangkaian Bulan Bung Karno 2021. Nah, penasaran seperti apa? Udah gitu, kita saksikan yang satu ini. Merdeka, lantang ija teriakan, bangunkan jiwa yang padam. Kala impian berdiri, megadi sebuah boli. Bangun di bakat kanahan, rasanya serta tenimpalan titian. Kadi mangulayangan san rasanya. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu komunitas atau grup musik yang bernama Alkos Band. Alkos Band merupakan salah satu grup musik remaja yang dibentuk pada 18 November 2018 lalu, bermula dari tawaran untuk mengisi acara live music di salah satu pusat perbelanjaan di kota Denpasar. Adalah Amanda, pemain bass, dan Caca, gitaris, yang semangat mendapat kesempatan baik ini. Karena belum percaya diri, mereka pun merangkul vokalis bernama Krishna dan pemain kajun Rian pada awal terbentuknya Alkos. Nama Alkos dipilih karena mereka sepakat memainkan berbagai genre musik dengan format akustik. Selepas acara tersebut, Alkos sempat mengalami pergantian personel. Hingga kini mereka solid dengan formasi 5 personel, di mana Agung Mirah Prayoga sebagai vokalis, Kadek Bayu Satya Wiguna Prayoga sebagai drummer, Putu Wisnu Narendra Asmara sebagai gitaris, Amanda Devasya Kusuma sebagai basis, dan Lisanda Bianca Kusuma atau Caca sebagai gitaris. Dari berbagai kegiatan bermain musik yang mereka lakukan, baik mengisi acara akustik, menyanyi di acara wedding, manggung di berbagai tempat, dan bersama-sama menciptakan sebuah lagu, banyak suka duka serta pengalaman berharga yang mereka dapatkan khususnya dalam bidang bermain musik, selain terus mengasah skill serta kemampuan memainkan alat musik. Perkenalkan, saya Amanda, basis dari band Alkos. Jadi awal mula band Alkos ini terbentuk karena saya, Amanda, dan adik saya Caca diminta untuk mengisi acara di salah satu mall di Denpasar. Pada saat itu kami dibantu oleh seorang vokalis dan juga seorang pemain kajon. Nah, seiring berjalannya waktu, kami mengalami beberapa pergantian personil sampai format yang seperti sekarang. Jadi suka duka saya selama menjadi basis Alkos, yaitu sukanya saya bisa mengenal banyak orang, bisa manggung di berbagai panggung, wedding, akustik, atau full band. Nah, kalau dukanya karena sekarang masa pandemi, jadi setiap manggung saya harus memakai masker untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan juga saya membawa bass yang berat dan saya harus bergerak saat manggung. Dan itu membuat saya kehabisan nafas saat manggung. Harapan ke depan untuk band Alkos, semoga lagu-lagu kami bisa disenangi oleh masyarakat Bali maupun masyarakat Indonesia, dan juga band Alkos bisa lebih dikenal oleh semua masyarakat. Halo, perkenalkan saya Caca, saya sebagai gitaris pada Alkos Band. Awal mula terbentuk nama Alkos Band saat saya dan kakak saya mengisi acara akustik di salah satu mall di Denpasar. Alkos terbentuk dari kata all dan akustik, all yang berarti semua.
Kami menciptakan nama Alkos karena kami ingin mempelajari semua genre musik. Harapan saya terhadap band Alkos yaitu semoga kita semua semakin solid dan saat manggung bisa lebih tenang mainnya dan lebih kompak. Halo, Om Swastiastu, kami dari Alkos Band dan saya Ge Mira sebagai vokalisnya Alkos. Jadi Ge Mira bergabung di Alkos Band ini di tahun 2019 akhir. Dan sebelum Ge Mira juga ada vokalis tapi masih ada kesibukan yang lain, makanya Ge Mira mulai belajar lagu-lagunya Alkos dan Ge Mira akhirnya bisa bergabung. Jadi pengalaman Ge Mira pribadi sebelumnya itu kan belum pernah nyanyi lagu rock. Nah, kalau Alkos ini lebih tribut ke klasik rock. Jadi Ge Mira itu masuk untuk belajar lagu-lagu rock, tapi Alkos juga bisa lagu-lagu untuk reguleran, lagu-lagu pop, lagu-lagu yang bisa digandrungi oleh masyarakat juga. Dan kita juga udah pernah ikut lomba-lomba gitu, terus reguleran akustikan di kafe-kafe, dan kita juga biasanya ngisi di wedding-wedding dan pernikahan gitu. Suka dukanya sih kita kalau misalnya mau lomba itu selalu latihan, pastinya latihan, tapi kita berusaha nyari sendiri dulu, misal kayak aransemen gitu, kita pasti berusaha sendiri tanpa dibantuin. Nanti kalau misalnya udah jadi 90%, nanti kita minta tolong untuk dipoles-poles lagi, di mananya harus diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Visnu. Jadi saya sebagai gitarisnya Alkos. Saya ini join ke Alkos setelah Ge Mira karena keyboardisnya Alkos sedang ada kesibukan yang lain. Jadi saya join ke Alkos itu untuk melengkapi personilnya Alkos. Suka dan duka saya saat join Alkos itu, jadi kan mereka kebanyakan cewek nih. Saya sering dianggap di cewek juga di band ini, antara saya dikerjain juga sama mereka di satu vlog di akun YouTube-nya. Dan juga saya kan waktu join tuh saya kan saat kelas 6 tuh sempat mempelajari gitar. Tapi saya sempat vakum, jadi selama 3 tahun baru saya join lagi, saya harus bisa mempelajari gitar itu ulang lagi. Nah, kalau untuk sukanya itu senang aja bisa bermain gitar di depan orang banyak. Jadi harapan saya untuk Alkos Band ini, semoga Alkos Band untuk kedepannya antara skillnya dalam bermain musik, kebersihannya ya dalam manggung itu semakin bagus. Dan juga semoga saya tidak dianggap untuk mengganggu mata-mata orang ya, karena kebanyakan dari cewek ini, kebanyakan di band ini cewek ya. Halo, saya Dailan, saya sebagai drummer dari Alkos Band. Pertama kali saya masuk Alkos itu gara-gara additional drummernya Alkos berhalangan, jadi saya mencoba untuk belajar lagu-lagunya Alkos dan langsung diajak main. Dukanya pernah nih manggung, udah bawa simbal, bawa stand, ya jalan habis itu nggak ada drum. Sukanya saya saat bermain bersama Alkos yaitu bisa ketemu drummer-drummer yang hebat dan bisa mencoba berbagai drum yang ada di panggung. Harapannya semoga Alkos bisa bermain di panggung yang bertaraf internasional dan bisa meluncurkan album-album yang akan datang. Laksanan beline Mesuba melena Tusing cara ipi dan satya Dresna intian. Setelah sekian lama terbentuk, akhirnya Alkos Band merilis single perdana mereka. Satu lagu berjudul Tresna Beliwat siap menghibur penggemar lagu pop Bali dari berbagai generasi. Lagu ini menjadi awal perkenalan dari Alkos yang kini siap merilis beberapa lagu lagi untuk kedepannya. Tresna Beliwat menceritakan kisah cinta anak muda pada umumnya. Kisah seorang remaja putri yang rela melepas pacarnya dan memintanya untuk melupakan kisah cinta mereka karena tiadanya kesesuaian lagi. Awalnya, lagu berirama slow rock ini muncul secara spontan dari senandung personal Alkos.
Merasa lagu ini cocok dimainkan dan bagus juga jika direkam, mereka pun meminta bantuan musisi asal Karangasem, Guslen Ju, untuk membantu membuatkan lirik lagu. Lagu Tresna Baliwat menjadi salah satu karya yang dihasilkan Elkus di sela-sela kegiatan belajar secara online dari rumah. Hingga saat ini sudah ada 3 lagu yang dirampungkan, namun dirilis satu persatu. Ketiga lagu tersebut yakni pertama, Paras Paros yang menceritakan tentang kehidupan di mana kita harus menjaga tali persaudaraan. Kedua, Nyuju Langit menceritakan tentang semangat anak muda dalam mencapai cita-cita. Dan yang terakhir merupakan lagu yang baru saja mereka rilis dengan judul Jejak Pemersatu Bangsa. Dan pada peringkatan Bulan Bung Karno kemarin, lagu dengan judul Jejak Pemersatu Bangsa ini berhasil meraih juara 3 dalam lomba cipta karya lagu perjuangan Bung Karno dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno pada bulan Juni lalu. Ia terlahir saat fajar telah tiba, mengganti malam yang lara. Di tanah pertiwi yang penuh luka, kebebasannya terjajah. Alko sudah punya single 4 single yang baru rilis 2, itu ada 3 lagu Bali dan 1 lagu Indonesia. Dan single-singlenya Alkos, yang pertama ada Tresna Beliwat, yang kedua Paras Paros, yang ketiga Nyujuh Langit, dan yang terakhir yang baru aja rilis itu judulnya Jejak Pemersatu Bangsa. Jadi lagu yang terakhir itu kita buat untuk dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno kemarin pada bulan Juni. Jadi lagu-lagu kita itu kita buat sendiri, tapi masih ada beberapa yang perlu support dari orang lain supaya kita lebih tahu lagu yang gimana yang bagus untuk dijual ke pasaran. Dan lagu-lagu kita itu saya bakal jelasin arti-artinya apa. Jadi single yang pertama, Tresna Beliwat, itu menceritakan tentang kisah anak SMA yang lagi jatuh cinta terus ditinggalin gitu kayak biasanya. Terus yang kedua ada judulnya Paras Paros. Jadi ini tuh menceritakan tentang bagaimana kita itu hidup di Bali harus lebih menjaga tali persaudaraan supaya lebih rukun dan harmonis. Terus lagu yang ketiga judulnya Nyujuh Langit. Ini lagunya tuh ceria gitu. Dan kita tunjukkan untuk anak muda supaya lebih giat dan semangat lagi untuk mencapai cita-cita. Terus lagu yang terakhir yang baru aja dapat juara itu judulnya Jejak Pemersatu Bangsa, yang menceritakan tentang bagaimana kita menghargai seorang Bung Karno dengan perjuangannya untuk mempersatukan Indonesia. Dan baru aja terakhir kita dapat juara 3 di lomba lagu perjuangan Bung Karno yang diadakan oleh PDI Perjuangan. Kita baru aja dapat juara 3 dan rasanya seneng banget karena ini lagunya kita ciptain sendiri dan aransemen sendiri, pasti lebih bangga sih rasanya. You're just too good to be true. Bagi segenap personel Alkos, masa muda adalah masa belajar. Bukan berarti anak muda selalu belajar dengan buku-buku atau teori-teori belaka. Aspek lain dari pembelajaran, terutama menggali potensi diri, bisa dilakukan melalui aktivitas bermusik. Dari musik, mereka belajar banyak hal. Di samping mengasah keahlian dalam memainkan alat musik yang digemari sebagai hobi, juga menggali bakat dan potensi diri, rasa percaya diri, dan membangun kepercayaan dengan menjaga keprofesionalisme serta komitmen ke depannya. Baby, and it was quite alright. I need you, baby. Tomorrow morning, I love you, baby. Trust in me when I say. Nah, bagaimana Yona Bali kegiatan rekan-rekan kita yang bergabung dalam Alkos Band? Tentunya sangat menarik sekali, bukan? Di segmen berikutnya kami akan kembali mengulas kegiatan dari rekan-rekan kita yang bergabung dalam Alkos Band, tentunya di tengah situasi pandemi COVID-19. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali selain melakukan kegiatan bermain musik secara perseorangan, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, mereka juga tetap aktif latihan dan juga beraktivitas dengan membuat konten-konten secara virtual. Kegiatan mereka ini mereka sebut dengan collab jauh yang dilakukan secara virtual. Dan selain itu, mereka juga tetap aktif melakukan berbagai ajang perlombaan yang tentunya juga diselenggarakan secara virtual. Nah, pemirsa pasti penasaran seperti apa kegiatan collab jauh mereka. Untuk itu kita saksikan yang satu ini.
Yona Bali, di tengah pandemi seperti saat ini, semua aktivitas dibatasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh personel Alkos ketika banyak kesempatan mengisi acara atau manggung yang hilang atau batal akibat pandemi COVID-19. Personel Alkos tidak tinggal diam. Mereka malah punya kesempatan untuk menggarap lagu ciptaan sendiri. Baik proses menggali ide, membuat lirik, bahkan tetap berkreasi serta melakukan kolaborasi jarak jauh dengan membuat konten secara virtual. Kegiatan itu mereka sebut dengan nama Collab Jauh. Selain Collab Jauh, mereka juga aktif mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan secara virtual. Salah satunya lomba aransemen jingle salah satu brand kopi dalam kemasan yang videonya diunggah melalui Instagram. Di luar dugaan, mereka berhasil memenangkan 2 kategori sekaligus. Juara 2 dari 110 peserta, kategori juara ini ditentukan oleh juri nasional dari Jakarta, dan juara favorit yang ditentukan oleh personel band Lolot. Jadi kegiatan kita dari awal pandemi banget, tahun 2020 awal, kalau nggak salah bulan April, kita itu kan bener-bener nggak ada manggung. Terus kita berusaha untuk menghibur diri, kita yang biasanya udah padat manggung, tapi akhirnya kosong itu kan rasanya jelek banget. Terus kita tuh punya ide untuk membuat konten namanya Collab Jauh, jadi kita tuh masing-masing dari rumah merekam sebuah lagu, misalnya Desaku. Jadi Caca itu misalnya gitarnya kayak gimana, Gemira vokalnya, Manda bassnya, Visnu gitarnya, dan Delon drumnya. Terus itu kita bakal gabungin jadi satu, ntar kita grid jadi 6 kotak gitu, terus kita bakal gabungin dan itu kita post ke Instagram. Kita itu buatnya nggak cuma satu lagu, ada beberapa lagu karena waktu itu belum ada ide gitu ya buat apa, jadi kita buat collab jauh itu dulu. Jadi setelah collab jauh itu kita buat beberapa lagu karena kita belum ada ide juga. Terus kita lanjut ke lomba-lomba virtual, itu kita ikut lomba jingle salah satu kopi, terus kita Astungkara dapat juara 2. Kita seneng banget karena itu juga kita ngaransemen sendiri, dan itu cukup membantu untuk menghibur diri kita dan lebih mengasah kreativitas kita dalam mengaransemen lagu. Jadi harapan saya ke depannya untuk Alkus Band bisa lebih solid, bisa lebih mengasah kreativitas kita dalam membuat lagu, supaya kita bisa dikenal oleh banyak orang, dan kita itu perlu mengasah bakat kita karena semua orang itu pasti punya bakat, cuman ada beberapa orang yang belum mengetahui bakatnya, jadi harus digali lagi karena kalau nggak kita sendiri yang membanggakan diri kita, siapa lagi kan? Pusaka abadi nan jaya. Dalam menggarap sebuah lagu, Alkus Band tidak sendirian. Proses penggarapan keempat single Alkus tak lepas dari peran Doni Lesmana, gitaris Lolot yang juga orang tua salah satu personel Alkus, yang memperkenalkan proses dari menulis lagu hingga masuk dapur rekaman. Selain membantu dalam proses penggarapan musik, Doni Lesmana juga berperan sebagai produser Alkus. Dirinya berharap di tengah pandemi seperti saat ini, mereka tetap berkarya, tetap bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan, serta mampu meningkatkan kualitas diri menjadi yang lebih baik. Cinta sabangsa dan bahasa kita bela bersama. Saya Doni Lesmana, saya juga pekerjaan sebagai musisi, kebetulan saya gitaris dari Lolot Band. Di Alkus Band ini saya sebagai produser dan juga sebagai pembina. Kebetulan juga salah satunya adalah anak saya Visnu yang main gitar. Saya membina band ini, kebetulan mereka kan anak-anak SMA masih muda. Gunanya ya supaya mereka untuk mendidik mental mereka supaya bertanggung jawab dan untuk waktunya, karena sekarang kan masa pandemi, supaya waktunya tidak terbuang percuma gitu. Jadi lebih berguna untuk pendidikan mental untuk masa depan mereka juga, dan terutama untuk supaya mereka juga punya bekal dan pengalaman di masa muda mereka yang positif gitu. Jadi mengisi waktu luang di masa pandemi dengan ngeband. Ya mudah-mudahan Alkus Band ini sukses dan berguna pengalaman ini untuk masa depan mereka.
Senang, riang, hari yang ku nantikan, ku sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Di tengah pandemi seperti saat ini, para personel Alkos tetap produktif, tetap berkreasi, serta mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pandemi bukan alasan untuk berhenti berkreasi dan berkreativitas. Tetapi masa pandemi ini dapat dijadikan ajang untuk merenung dan meningkatkan kualitas diri. Selain itu, mereka juga berharap nantinya karya-karya yang mereka hasilkan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain itu, mampu menginspirasi remaja lain agar menggali bakat dan minat masing-masing dan selalu melakukan hal positif demi masa depan yang lebih baik. Masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awal. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Untuk anak muda zaman sekarang, apalagi di pandemi ini, kita kan sangat terbatas untuk berkreativitas. Jadi kita harus pintar-pintar melihat peluang. Jadi yang misalnya bisa main musik, kita bisa post di Instagram lewat media sosial atau TikTok atau sejenisnya. Terus misalnya yang bisa nari, kalian bisa buat konten nari atau apapun itu. Jadi jangan sampai buang waktu kalian sia-sia karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi kita harus selalu berkreativitas supaya kita bisa menaikkan taraf diri kita sendiri. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hidupkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri di hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, sampai jumpa, salam Yuana. Om Santi 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 Om. Shine.